Halo, halo, bonjour! Ya, ketemu lagi sama gue Stazia Paramita di channel gue. Buat yang baru pertama kali datang ke sini, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tetap terupdate sama video-video terbaru gue. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen share tentang biaya hidup di Perancis, khususnya di Paris, karena gue tinggal di daerah Île-de-France dan Paris. Biaya hidup di Île-de-France atau di Paris itu emang termasuk yang termahal di Perancis dibanding dengan kota-kota lain di sekitarnya seperti Lyon, Bordeaux, Toulouse. Nah, daripada nunggu lama-lama, kita langsung aja masuk ke biaya yang pertama. Biaya pertama itu adalah biaya kuliah. Nah, biaya kuliah ini sekarang di Prancis terbagi menjadi dua kategori. Pertama yaitu kategori yang murah. S1 itu kisarannya 100 euroan untuk biaya masuknya aja ya. Terus S2 itu 200 euroan dan untuk S3 itu 300 euroan. Cuman sejak 2019 lalu, Prime Minister di Prancis itu udah mengubah harganya menjadi lebih mahal untuk pelajar-pelajar dari luar area Schengen menjadi 2.700 euroan untuk S1 dan 3.700 untuk S2 dan doktorat. Cuman berita baiknya adalah ada beberapa universitas di Prancis seperti Paris 1 di kampus gue, mereka menolak kebijakan baru dari Prime Minister ini. Jadi di Paris 1 harga masuk Paris 1 itu tetap sama, yaitu harga yang lama. Sedangkan misalnya di Paris 3 kalau nggak salah, itu mereka sudah mengaplikasikan harga baru. Nah, kalau misalnya kalian udah mencari kampus-kampus atau universitas yang kalian suka, tapi ternyata mereka mengaplikasikan harga yang baru, sebenarnya kalian masih punya harapan untuk tidak membayar uang sekolah tersebut, yaitu yang pernah gue jelasin, kalian bisa mengajukan eksonerasi dari biaya perkuliahan. Eksonerasi itu sebenarnya memang sistem universitas dan memang universitas yang memberikan kalian diskon atau potongan harga atau pengecualian pembayaran. Nah, kita masuk ke biaya yang kedua, yaitu apartemen, tempat kalian tinggal. Berita baiknya di Prancis itu untuk pelajar mereka mempunyai subsidi yang namanya CAF, yaitu Caisse d'Allocation Familiale. Nah, di CAF ini kalian bisa mengajukan keringanan beban biaya untuk membayar apartemen kalian. Nah, kalau kalian pelajar, kalian bisa stay di student dorm atau kalau di Prancis itu dipanggilnya Crous. Di Crous ini harganya dibagi menjadi dua, yaitu Crous di Paris sama Crous di luar Paris. Di luar Paris itu berarti di luar Île-de-France. Jadi untuk Crous di Paris atau di daerah Île-de-France, harganya itu sekitar 400 euroan. Dan di luar Paris atau Île-de-France, itu kisaran 200 euroan kalian masih bisa nemu. Jadi emang tergantung kamar dan besar dari apartemen student dorm kalian itu. Batas waktu kalian untuk menunggu dan segala macamnya gue nggak yakin berapa lama. Jadi emang kalau emang sudah pasti pengen kuliah di Perancis, carilah Crous dari jauh-jauh hari. Karena emang semua pelajar internasional itu pasti mereka nyari Crous karena emang ini adalah tempat termurah untuk student apartment. Nah, cuman alternatifnya kalau memang kalian tidak bisa mendapat Crous, kalian bisa mencari colocation. Colocation itu apa? Colocation itu basically adalah kalian tuh share kamar sama orang lain. Sistemnya roommate, kalian tetap masih bisa mengakses dapur dan WC, kamar mandi, tapi kalian harus nge-share. Nah, kalau untuk harga pasti beda ya, yang di Paris sama yang di luar Paris. Kalau di Paris itu harganya kisaran 450 euro sampai 700 euro. Kalau di luar Paris itu kalian masih bisa nemu dalam kisaran harga 300 sampai 600-an itu masih bisa kalian temuin. Nah, kalau emang kalian punya uang lebih nih, bourgeois banget gitu, kalian bisa sewa studio sendiri, which is kalian punya kamar tidur sendiri, kalian punya dapur sendiri, dan WC sendiri. Kalau di Paris itu kisaran harganya bisa 750 sampai 1.300 per bulan. Nah, kalau di luar Paris kisarannya 450 sampai 700. Kalian bisa lihat kan harga di Paris dan di luar Paris itu emang beda banget.
Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu transportasi. Gue akan ngomongin transportasi hanya untuk yang di Paris. Kenapa? Karena emang gue tinggal di Paris. Dan harga di setiap departemen dan kota itu beda-beda. Kalian harus cari sendiri. Nah, kalau di daerah Ile-de-France, kalian punya satu kartu yang namanya kartu Navigo. Kartu Navigo ini kalian bisa gunakan untuk seluruh transportasi di Ile-de-France, mulai dari metro, RER, kereta jauh yang selama di Ile-de-France ya, terus tramway, bus. Nah, itu semua kalian bisa dapetin oleh satu kartu ini. Kalau misalnya kalian itu di bawah 26 tahun, kalian harus bayar per zona. Kalian bisa bayar di 55 zonanya dengan harga 827 euro per tahun atau 75 euro per bulan untuk yang pelajar dan di bawah 26 tahun. Kalian bisa mendaftarkan Navigo Imagine R, namanya Navigo Imagine R. Nah, ini per tahunnya kalian cuma bayar 350 euro. Jadi kayak 50%-nya dari harga normal itu kalian udah bayar untuk zona 1 sampai zona 5. Nah, ini tuh secret yang gue nggak tahu banyak orang tahu atau enggak. Bahwa kalau misalnya kalian tinggal di departemen Val-de-Marne atau yang kode posnya itu depannya 94, itu kalian bisa dapat diskon tambahan 50%. Jadi gue cuma bayar sekitar 170 euroan per tahun. Nah, yang keempat itu adalah biaya makan. Nah, kalau misalnya ini untuk yang masak ya, biaya per minggu kisaran harganya adalah 20 euro. Kalau emang kalian bisa irit banget, sampai 50 euro atau 70 euro lah kalau emang kalian itu pengen yang makanannya sehat banget, pakai buah-buahan, sayur-sayuran, susu, keju, hedon punya deh pokoknya. Nah, selanjutnya itu adalah biaya buku. Sebenarnya tuh kalian harus tahu dulu buku itu kalian akan pakai terus atau enggak. Kalau emang kalian sering pakai, emang lebih worth it kalau kalian beli. Kenapa? Kalau kalian fotokopi, soalnya harga fotokopi di sini sendiri itu harga per lembarnya itu sekitar 10-30 sen. Kalau enggak, kalau emang kalian butuh banget bukunya, pertama yang kalian harus lakukan adalah cari senior. Terus kalian tanya nih, bukunya masih ada apa enggak? Gue bisa beli nggak setengah harga? Atau gue beli seperempat harga? Jadi negosiasi sama senior. Atau cari bukunya di website second hand seperti di Leboncoin atau cari di grup-grup Facebook. Nah, kalau bukunya itu nggak sering-sering banget dipakai, mendingan fotokopi aja bagian-bagian yang terpenting yang emang dipakai pada hari itu. Misalnya biaya selanjutnya itu adalah biaya asuransi tambahan. Jadi sebenarnya itu biaya fakultatif atau terserah kalian pengen beli atau enggak, jadi tidak wajib. Kalau gue personally, gue beli Mutual ini. Nah, Mutual ini itu kisaran harganya dari 8 euro sampai 25 euro. Itu tergantung dari paket apa yang kalian pilih. Nah, yang terakhir itu adalah biaya lifestyle. Nah, lifestyle ini kan berarti tergantung sama kalian ya. Kalian itu orangnya hedon, apakah kalian itu boros atau enggak? Apakah kalian suka foya-foya atau kalian cuma demennya di rumah aja nggak ngapa-ngapain? Itu terserah kalian. Nah, gue bakalan ngasih beberapa list harga, jadi kalian punya pandangan berapa harga rekreasi di Perancis ini atau di Paris, karena di Paris itu lebih mahal. Waktu itu gue main karting, nah gue bayar sekitar 40 euroan untuk 2 jam. Itu juga harus bergrup, jadi kalian harus nyari teman-teman kalian sendiri. Nah, terus habis itu gue juga pernah main bowling 1 quarter gitu ya, 1 ronde itu 10 euroan. Nah, kalau untuk nonton, kalau kalian masih pelajar atau ada diskon anak muda, itu biasanya harga kisarannya 5 euroan. Cuman kalau misalnya kalian nggak punya privilege apa-apa, harganya itu antara 7-8 euro. Nah, jadi itu aja biaya-biaya yang udah gue kumpulin untuk informasi ke kalian. Kalau misalnya kalian pengen tahu biaya-biaya yang lain, atau kalau misalnya gue lupa untuk ngasih tahu beberapa biaya penting lainnya, kalian bisa tanya di kolom komentar, karena emang gue juga nggak tahu biaya apa yang kalian pengen tahu. Dan kalau misalnya gue punya jawabannya, gue akan jawab komentar-komentar kalian. Nah, jadi itu aja. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, please like videonya, dan jangan lupa subscribe juga untuk mendapat update dari video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!